Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur, terima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan yang Kau kerjakan bagi kami. Kemurahan, kebaikan yang kadang melampaui apa yang bisa kami bayangkan dan kami pikirkan. Hari ini Tuhan, kami mau membawa sembah kami, pujian kami sebagai ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik Tuhan, sungguh baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik, sungguh baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
bagiku. Oh, kau sangat baik, kau sungguh baik. Baik perbuatanmu di dalam hidup kami. Kiralah basyandara lamaralamasye. Haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi pekerjaan, bagi suami, istri, anak-anak, Kau teramat baik Tuhan. Bagi orang tua kami, bagi orang di sekitar kami, bagi orang kami kasih, Engkau teramat baik dan sungguh baik Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Semuanya katakan, God is so good. God is so good. Angkat kedua tanganmu dan sembah Dia, katakan, God is so good. Yes Lord. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi katakan, God is so good. God is so good. God is so good. Yes Lord. Yes Lord. God is so good. Yesus, Kau sungguh baik. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to Shalom jemaat Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam perenungan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita akan merenungkan bersama-sama, saya akan mengajak setiap kita semua untuk kita dapat berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai setiap kami semua. Di dalam kami hidup dalam anugerah dan kemurahan Allah yang besar yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus
ada, hadir, dan memberikan kuasa, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan kelegaan, memberikan penghiburan atas setiap kehidupan kami semua. Dan kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa tinggal di dalam hidup kami, menggerakkan kami untuk kami dapat bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan senantiasa berdiam di dalam hidup kami, memberikan pertumbuhan iman, memberikan pertumbuhan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Pimpin renungan ini Tuhan. Ambil alih renungan ini Tuhan. Karena kami percaya. Karena yang kami inginkan adalah kami ingin mendengar suara Tuhan. Kami ingin mendengar dan belajar tentang kerajaan sorga. Karena itulah yang menjadi kehendak kami. Untuk kami terus berada dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkati setiap kami semua. Kuasai hati dan pikiran kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Kekal untuk sampai selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saya memberikan judul tema yaitu kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan doa orang percaya. Saya ulang. Tema kita pada hari ini yaitu mengenai kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan doa orang percaya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rasul Paulus menjelaskan dalam bagian ini bahwa Roh Kudus menolong, membantu setiap orang percaya dalam hal berdoa. Kelemahan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukanlah kelemahan fisik atau kehilangan kekuatan. Paulus dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kelemahan yang dialami oleh tiap orang percaya dalam berdoa. Yaitu suatu kondisi atau keadaan di mana setiap orang percaya tidak dapat lagi atau tidak mampu untuk berkata-kata. Sepertinya kesulitan dalam mengungkapkan atau dalam hal menyampaikan. Disebabkan terlalu banyaknya besarnya tekanan atau beban hidup yang kita hadapi. Berbagai konflik, persoalan, masalah yang sedang kita hadapi. Dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Paulus menyinggung kembali tentang doa yang sulit untuk diutarakan, sulit untuk dikatakan. Terlalu banyaknya tata cara atau ajaran, metode sehingga kebanyakan orang mengalami kesulitan dalam berdoa yang benar dan doa yang memiliki kuasa. Oleh sebab itu, Paulus memberi penekanan dan mengingatkan bagi setiap kita sebagai orang percaya untuk selalu berdoa dalam kedaulatan Roh Kudus. Dan bukan dengan cara-cara yang kebanyakan orang selalu tetap melakukannya di dalam doa, yaitu doa-doa yang dilandasi oleh aturan-aturan agama. Ada dua pertanyaan yang penting yang harus kita renungkan dan kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apakah selama ini dalam kita berdoa sepenuhnya doa yang digerakkan oleh Roh Kudus? Atau hanya pikiran kita lah yang mengendalikan kita dalam berdoa dengan maksud-maksud tertentu? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak dari setiap kita dalam hal berdoa bergerak secara otomatis dan tanpa pertimbangan dan hanya bereaksi terhadap emosi dan pengalaman tanpa didasari atau dilandasi Alkitabiah? Pengenalan kita akan Tuhan itu jauh sangat penting.
Dua kalimat tanya di atas menjadi renungan dan evaluasi kita bersama dalam melihat kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan doa orang percaya. Kita menginginkan doa yang berkualitas. Amin. Kita menginginkan doa yang penuh kuasa. Amin. Kita juga menginginkan suatu doa yang tersinkronisasi dengan sorga. Kita juga menginginkan doa yang membawa perubahan. Kita juga menginginkan suatu bentuk doa. Suatu doa yang kita naikkan itu terkonek dan memiliki otoritas sorga. Seperti apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang terlepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Itu adalah suatu keadaan doa orang benar yang benar-benar memiliki otoritas sorga, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mengenali dan mempelajari bersama kedaulatan Roh Kudus dalam setiap doa-doa kita. Agar supaya kehidupan doa kita membawa dampak perubahan dan menghadirkan pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah hal itu terjadi dan mengakibatkan dengan doa kita bergantung kepada Roh Kudus, mengakibatkan mujizat terjadi dan keajaiban-keajaiban Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita di dalam doa. Seperti yang sudah saya sampaikan, yang pernah saya sampaikan dalam satu bentuk renungan lain, yaitu Word for Today, mengenai tujuan Tuhan dalam memberikan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus bagi setiap orang percaya, agar setiap kita sebagai orang percaya terus dari waktu ke waktu diubahkan oleh Roh Kudus. Hidup kita yang diubahkan oleh Roh Kudus. Hingga Roh Kudus dapat memimpin dan mengendalikan setiap hidup kita sampai seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah tujuan Allah memberikan pribadi Roh Kudus di dalam mendampingi setiap kita semua sebagai orang percaya. Tanpa kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita sebagai orang percaya, tanpa kehadiran Roh Kudus, tanpa kedaulatan Roh Kudus, akan berdampak kelelahan dan kejenuhan secara rohani. Kita akan mengalami stagnasi. Artinya doa yang dinaikkan tanpa arahan dan hanya basa-basi rohani atau terlihat kayak orang komat kamit. Tanpa kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita sebagai orang percaya, akan membuat doa terdengar seperti laporan kepada Tuhan. Kita melaporkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan terlihat seperti kita melakukan kegiatan kesibukan agama, saudara. Itulah sebabnya apabila Roh Kudus tidak menguasai dan mengendalikan kita dalam berdoa, maka yang terjadi kita menemukan diri kita lah yang menjadi penggerak dan memaksa Tuhan untuk menjalani keinginan, kepentingan pribadi kita dan bertindak seakan-akan kita menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi bawahan kita. Ini yang harus kita waspadai dalam setiap kehidupan doa kita kepada Tuhan. Ada beberapa poin tentang kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita sebagai orang percaya. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada setiap Bapak Ibu tentang kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Poin yang pertama, kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita sebagai orang percaya. Roh Kudus akan membawa kita hidup dalam ketekunan di dalam doa. Catat dengan baik-baik. Roh Kudus akan membawa kita dalam ketekunan untuk selalu berdoa, menyampaikan kebenaran, menyampaikan keinginan Tuhan, menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki agar itu dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya.
Bertekun walau doa yang sudah dinaikkan belum mendatangkan hasil. Bertekun walau doa yang dinaikkan setiap waktu itu saja. Karena dengan bertekun akan membentuk hidup kita dan melatih kita dalam mempertajam doa kepada sasaran yang akan mendatangkan kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu, kita harus terus bertekun di dalam doa. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, walaupun ada berbagai masalah datang di tengah-tengah kehidupan kita, tetaplah bertekun di dalam doa. Jangan mau dikalahkan oleh keadaan. Jangan mau dikalahkan oleh situasi. Dan jangan mau dikontrol oleh keadaanmu. Tetapi percayalah, dengan kita bertekun kepada Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa menjawab dan melakukan kuasanya di tengah-tengah setiap kehidupan kita semua. Dan akan membawa perubahan yang besar terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Pada poin yang kedua, kedaulatan Roh Kudus di dalam kehidupan doa kita sebagai orang percaya, yaitu Roh Kudus mendorong kita untuk belajar, mendapatkan arahan, serta petunjuk yang sesuai Alkitabiah dan bukan sesuai keinginan program maupun keinginan-keinginan untuk mencari kepentingan pribadi. Saya kasih contoh. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentu disampaikan dalam kedaulatan Roh Kudus agar supaya kita mengerti bagian-bagian dari isi doa Bapa kami. Supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan yang dinyatakan atas setiap kehidupan kita yang kita jalani. Doa Bapa kami memberikan kepada kita suatu bentuk pengertian agar supaya setiap kita semua memahami rencana Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya doa yang Roh Kudus lakukan untuk kita, dia akan melandasi, dia akan menuntun, dia akan memimpin setiap kita semua untuk dapat mengerti akan rencana Tuhan. Dan itu semua dimulai dari kita belajar segala sesuatunya dilandasi dengan kebenaran. Jadi doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidaklah dilandasi dengan hal yang lain. Tetapi dilandasi oleh pengetahuan kita atau pengertian kita atau keinginan tahunan kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pada poin yang ketiga, kedaulatan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita sebagai orang percaya. Doa yang kita naikkan lebih kepada menyadarkan keberadaan kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita manusia berdosa dan tak luput dari kesalahan dan pelanggaran. Menyadarkan kita akan kelemahan dan keterbatasan kita. Dan agar supaya kita menyadari keberadaan kita dan keterbatasan kita, maka kita pun akan semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Agar dapat dibentuk dan seturut kehendaknya dan bukan kehendak kita. Pada poin yang ketiga ini, Roh Kudus akan menuntun, menguasai kita di dalam kita berdoa kepada Allah. Untuk kita sadar dengan sungguh-sungguh, sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita ini manusia yang tidak dapat terlepaskan dari Sang Pencipta. Kita sangat bergantung kepada Tuhan. Kita manusia yang penuh dengan segala kelemahan. Kita manusia yang penuh dengan segala kekurangan. Itulah sebabnya pada waktu kita naikkan doa di hadapan Tuhan, biarlah dari mulut kita keluar kata-kata yang penuh dengan kebenaran, kata-kata yang mengenal arah secara pribadi, kata-kata yang mengerti rencana akan Tuhan, dan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Karena kita percaya pada waktu kita telah dipulihkan, pada waktu kita telah diselamatkan oleh darahnya yang kudus, maka kita menjadi suatu pribadi yang memiliki suatu janji akan mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita dan mengarahkan kita, dan kita akan nantiasa berdoa dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah pada hari ini Bapak Ibu, mari saya mendorong setiap kita sejauh mana penguasaan, pengendalian
pimpinan Roh Kudus di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan. Apakah setiap doa kita dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarlah kita mau berani memutuskan mengambil suatu sikap untuk kita stop berkata-kata yang kepada Tuhan, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak masuk akal, kata-kata yang tidak memiliki kuasa di dalam doa. Kata-kata yang tidak menuju pada sasaran. Biarlah pagi hari ini juga kita akan mau belajar bahwa Tuhan akan menampatkan pribadi Roh Kudus terus menguasai kehidupan kita, membawa kita mengerti segala keinginan Tuhan untuk terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah perenungan pada hari ini memberkati setiap kita semua dan mengajarkan kita semua dan membawa kita mengerti dari waktu ke waktu agar kita tahu Tuhan terus ada memimpin setiap kita untuk membawa kita di dalam kemuliaannya. Mari saya ajak setiap kita semua untuk datang kembali kepada Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan. Engkau Allah yang tidak akan pernah mengabaikan. Engkau Allah pribadi yang luar biasa yang tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun di dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, Engkau Allah yang selalu hadir di dalam menyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu terus membantu kami, menolong kami agar kami hidup di dalam seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Mengurapi setiap kami semua. Para pendengar, setiap jemaat Tuhan yang senantiasa, yang setia, yang terus menerus mendengarkan akan perenungan demi perenungan yang ada. Tuhan Kau jamah kehidupan mereka. Biarlah Roh Kudus terus memimpin setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam berdoa kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau adalah pribadi yang ilahi. Pribadi yang besar dan luar biasa. Pribadi yang tidak dapat terjangkau oleh pikiran kami. Pribadi yang tidak dapat terjangkau oleh kedagingan kami. Karena Engkau pribadi yang luar biasa. Pribadi yang dapat kami jangkau dengan kekuasaan, pengendalian atau kedaulatan Roh Kudus di dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk dapat selalu untuk belajar mengenal Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Berkati setiap kami semua. Biarlah Roh Kudus terus membawa kami di dalam pengalaman-pengalaman yang besar, pengalaman yang ilahi. Roh Kudus menuntun setiap kami untuk mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.